Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang presentasi 2 yaitu kelas diagram dan user interface, di mana kami beranggotakan Muhammad Anwaruddin Lutfi, Nuning Muhayyaro, dan Siva Gustaviani Gumilar. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang kelas diagram. Nah, di sini terdapat dilihat yaitu kelas diagram yang terdiri atas kelas-kelas yang digunakan pada aplikasi ini. Nah, pada aplikasi ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas yaitu objek atau nama, yang bagian tengah adalah atribut, dan yang bagian bawah adalah metode. Jadi di sini yang pertama, kelas pertama adalah pengguna dengan atribut yaitu buka aplikasi, login, dan logout. Lalu terdapat metode yaitu melakukan login, membuka aplikasi, memilih menu, dan memilih metode forecast. Lalu akan dilanjutkan ke manajer validasi, di mana terdapat atribut yaitu password dan username. Dan terdapat metode yaitu memvalidasi pengguna dan mengakses form pada aplikasi. Jika sudah tervalidasi, maka akan lanjut pada menu aplikasi yang terdiri atas atribut yaitu forecast data dan single forecast, dan yang dapat menampilkan metode yaitu menampilkan fitur pada menu, menampilkan menu yang dipilih, dan menampilkan tampilan form menu. Setelah pada kelas menu aplikasi atau setelah kita memilih menu aplikasi tersebut, kita akan dilanjutkan dengan kelas forecasting, yaitu yang terdapat atribut data, coding, dan sistem forecasting. Di sini terdapat metode yaitu melakukan forecast data, melakukan forecast data baru, melakukan single forecasting, dan menampilkan fitur pada forecasting, yang akan dilanjutkan dengan kelas sistem yang terdiri atas atribut data, coding, dan tampilan hasil forecast. Dengan metode yaitu melakukan input data baru, melakukan input data forecast, menampilkan hasil data, mengelola data, menghasilkan data forecast, dan menyimpan data. Nah, di sini terdapat keterangan atau tanda yang digunakan dalam kelas diagram ini. Yang pertama, tanda plus, yang artinya tidak bersifat tersembunyi dari objek apapun. Lalu tanda minus, yang artinya tersembunyi dari semua kelas. Dan tanda pagar yang artinya bersifat tersembunyi dari semua kecuali beberapa kelas. Jadi tanda-tanda di sini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang kelas diagram pada slide sebelumnya. Jadi di sini adalah nama kelas yang pertama, yaitu ada nama pengguna. Lalu ada atribut. Nah, atribut di sini artinya adalah ciri khas dan pembeda antar objek. Jadi setiap objek atau setiap kelas itu memiliki perbedaan. Lalu yang ketika ada metode, yaitu aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, jadi kita akan menganalisis kelas yang pertama, yaitu nama pengguna, atribut, pembeda antar objek yaitu buka aplikasi, login, dan logout. Lalu ada metode yaitu membuka aplikasi, melakukan login, memilih menu, dan melakukan forecasting. Selanjutnya akan dilanjutkan pada kelas yang kedua yaitu manajer validasi dengan atribut yang berbeda pula yaitu password dan username. Dan dilanjutkan kepada kelas menu aplikasi, lalu forecasting, dan terakhir sistem. Selanjutnya. Selanjutnya ada video mengenai cara pembuatan hasil forecast.
Nah, di sini ada tampilannya. Ini adalah untuk single forecast. Dan hasilnya akan keluar saat kita klik tombol forecast yang ini. Kita dapat memasukkan angka penjualan, dan ini ada hasil forecast-nya. Dan selanjutnya ada forecast data. Kita milih nama produk dan periode, lalu milih forecast 12 apa 20 bulan. Nah, ini adalah tampilan hasil dari forecast tersebut. Slide setelahnya. Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai konsep data. Ini ada tampilan utama. Pada layar tampilan utama ini menampilkan menu yang sangat singkat, jelas, dan menarik. Tampilan ini juga memiliki desain yang sederhana dengan pemusatan pada tengah layar. Layout yang digunakan hanya menampilkan informasi nama aplikasi dan tombol yang dapat digunakan untuk mengakses. Konsep layout ini dan informasi yang tersedia dapat meminimalkan pergerakan pengguna, dan layout memiliki tampilan yang konsisten dengan menggunakan bentuk persegi. Selanjutnya ada form login. Form forecasting ada namanya di atas, dan ini ada nama toko, nama password, tombol exit, dan start. Pada form login ini memiliki konsep layout yang jelas dan sesuai dengan ukuran kegunaannya. Pada area navigasi atau atas menampilkan di mana pengguna sekarang berada pada form forecasting, lebih tepatnya form login. Pada area kerja tengah menampilkan area yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengakses form login. Konsep layout ini memiliki pergerakan dari pengguna karena tidak banyak informasi atau tombol. Layout ini juga menggunakan memiliki konsep yang konsisten dengan bentuk dan ukuran yang sama, sehingga terlihat rapi. Layout juga memiliki penempatan yang sangat mudah bagi pengguna untuk memasukkan nama, toko, dan password untuk mengakses aplikasi forecasting. Selanjutnya ada form menu, yang mana form menu ini memiliki tombol single forecast dan forecast data. Pada form menu ini memiliki tampilan yang sangat singkat dengan 2 pilihan menu yang tadi. Konsep layout ini dapat meminimalkan pergerakan dari pengguna karena tidak banyak informasi dan hanya terdiri dari 2 tombol untuk memilih menu dan membawa ke form selanjutnya. Layout yang digunakan juga memiliki konsisten dengan bentuk dan ukuran yang sama sehingga terlihat rapi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada form single forecast, yaitu pada form single forecast memiliki tampilan yang dapat digunakan untuk forecasting data dengan di bagian kiri menampilkan informasi data yang harus diinputkan dan bagian kanan menampilkan data yang harus diinput agar mendapatkan hasil forecasting. Selanjutnya, konsep layout ini dapat meminimalkan pergerakan dari pengguna karena informasi yang ditampilkan sudah cukup jelas dengan memiliki tombol yang dapat digunakan dalam proses forecasting. Layout yang digunakan juga memiliki konsisten dengan bentuk dan ukuran yang sama sehingga terlihat. Form forecast data. Pada form forecast data memiliki tampilan yang singkat dan inovatif dengan di bagian kiri menampilkan informasi data yang harus diinputkan dan bagian kanan menampilkan data yang harus diinputkan agar mendapatkan hasil forecasting. Konsep layout ini dapat meminimalkan pergerakan dari pengguna karena informasi yang ditampilkan sudah cukup jelas dengan memiliki 2 tombol yang dapat digunakan dalam proses forecasting. Layout yang digunakan juga memiliki konsistensi dengan bentuk dan ukuran yang sama sehingga terlihat rapi. Untuk selanjutnya yaitu struktur atau kronologis. Pertama, pengguna akan masuk ke tampilan layar utama dan menekan tombol masuk untuk mengakses aplikasi. Kedua, pengguna akan dibawa ke form login dan harus mengisi nama toko dan password untuk melanjutkan pada aplikasi. Ketiga, pengguna akan dibawa ke form menu aplikasi yang akan memberikan pilihan antara single forecast atau forecast data. Keempat, setelah pengguna memilih salah satu menu, maka akan dibawa pada form single forecast atau form forecast data untuk melakukan input data dan forecast dan proses forecasting untuk memperoleh hasil forecasting. Selanjutnya ada struktur yaitu umum atau khusus. Pada konsep layout dari aplikasi ini memiliki struktur yang dibuat secara berurutan. Jadi pengguna harus mengakses form dari awal agar bisa mengakses form hingga akhir.
Konsep yang digunakan di sini adalah aplikasi yang akan digunakan oleh internal perusahaan dalam mengolah dan memproses data penjualan atau untuk melakukan peramalan. Form single forecast dapat digunakan tanpa data masa lalu. Artinya, form ini dapat melakukan peramalan dengan data yang ada pada saat itu. Lalu form forecast data termasuk ke dalam konsep khusus karena form ini hanya dapat digunakan jika pengguna telah memiliki data dalam beberapa periode. Selanjutnya ada konteks awareness. Aplikasi ini menunjukkan kepada pengguna bahwa aplikasi ini digunakan untuk melakukan peramalan data pada masa yang akan datang. Semua form yang digunakan pada aplikasi ini juga memiliki judul dan memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga akan mempermudah pengguna. Menu-menu pada aplikasi ini memiliki informasi yang singkat dan jelas disertai dengan tombol yang berada pada bagian bawah yang dapat menunjukkan pengguna untuk kembali ke form sebelumnya atau melanjutkan pada form selanjutnya. Pengalaman pengguna. Aplikasi ini sangat mudah dalam digunakan. Bahkan untuk pengguna pemula akan sangat terbantu dengan cara penggunaan aplikasi yang berurutan. Bagi pengguna yang ahli dalam penggunaan aplikasi ini dapat menggunakan aplikasi dengan lebih efektif dan efisien karena dapat fitur input data baru ataupun dapat dari data yang sudah ada. Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam mengolah dan mengelola data yang akan digunakan dalam peramalan data karena aplikasi ini sangat mudah dalam digunakan. Selanjutnya ada estetika. Aplikasi ini memiliki tampilan yang minimalis dengan informasi yang jelas sehingga menarik untuk dipandang. Aplikasi ini juga memiliki desain yang menarik dan modern dengan perpaduan antara bentuk dan form yang warna yang digunakan. Aplikasi ini sangat meminimalisir informasi yang tidak diperlukan, sehingga setiap komponen yang ada dalam setiap form memiliki informasi yang jelas dan penting. Penggunaan font ataupun size font dan warna font pada aplikasi ini cukup selaras sehingga enak dipandang dan mempermudah dalam melihat informasi yang ada dalam penggunaannya. Dalam aplikasi ini juga memiliki warna ataupun konsep background dengan yang berbeda pada setiap form dan di form juga terdapat pembagian warna yang digunakan untuk informasi yang berbeda agar mempermudah pengguna. Dalam konsistensi, pengguna dapat memprediksi atau mengontrol pengguna dari aplikasi karena terdapat tombol kontrol next, before, exit, atau forecast. Aplikasi ini mudah untuk dipelajari dan digunakan sehingga akan menggunakan kurva belajar. Menu-menu yang ada dalam aplikasi sudah dapat relevan berkaitan dengan peramalan data. Memiliki menu untuk membuat laporan data secara otomatis yang terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Excel pada menu lainnya, sehingga akan mempermudah dalam analisa data. Upaya penggunaan minimal, penggunaan dapat dengan mudah berpindah dari satu menu ke menu lainnya, tanpa harus lebih dari 3 keystrokes. Misalnya, setelah melihat daftar menu, dapat langsung menekan next pada bagian bawah dan dapat langsung berpindah ke menu forecast data dengan cepat dan mudah. Pengguna dapat melihat hasil forecast data tanpa harus kembali ke menu karena ada tombol pemilihan untuk 12 bulan atau 24 bulan. Dan juga untuk single forecast, untuk melihat hasil tinggal mengganti data penjualan dan forecast sebelumnya tanpa harus kembali ke menu. Bila mana nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja untuk bertanya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.